Indonesia bukan hanya tentang ribuan pulau, tapi juga ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan, perlawanan, dan persatuan yang membentuk bangsa ini. Halo semuanya, selamat datang di channel KHT Kamu Harus Tahu. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah Untung Surapati dari peristiwa-peristiwa penting yang mengubah arah bangsa hingga nilai-nilai yang masih kita rasakan sampai sekarang. Mari kita telusuri kembali jejak perjalanannya. Tahukah kamu bahwa salah satu musuh paling ditakuti VOC di Jawa justru adalah seorang mantan budak? Namanya Untung Surapati. Seorang pejuang yang berani menantang kekuasaan VOC dan menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Nusantara. Kisah hidupnya penuh pengkhianatan, pertempuran, dan keberanian luar biasa. Inilah cerita lengkap Untung Surapati, legenda perlawanan dari Jawa Timur. Untung Surapati diperkirakan lahir sekitar tahun 1660-an di Bali. Nama aslinya dipercaya adalah Untung. Saat masih kecil, ia diculik dan dijual sebagai budak kepada seorang perwira VOC bernama Kapten Moore di Batavia, sekarang Jakarta. Di bawah kekuasaan VOC, Untung tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tangguh, dan memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Namun, hidup sebagai budak membuatnya menyimpan bara perlawanan dalam hatinya. Konflik mulai terjadi ketika ia menjalin hubungan dengan putri tuannya. Hal ini membuat Kapten Moore murka dan menghukumnya. Untung melawan. Ia melarikan diri. Sejak saat itu, ia menjadi buronan VOC. Setelah kabur dari Batavia, Untung bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan di Jawa. Keahliannya dalam strategi perang dan keberaniannya membuat namanya cepat dikenal. VOC yang merasa terancam berusaha menangkapnya. Bahkan, pasukan khusus dikerahkan untuk memburunya. Pada tahun 1686, terjadi peristiwa penting di Cirebon. Untung dan pasukannya terlibat pertempuran melawan pasukan VOC yang dipimpin Kapten François Teck. Dalam pertempuran itu, Kapten Teck tewas. Kematian perwira VOC tersebut membuat nama Untung Surapati semakin ditakuti oleh Belanda. Setelah peristiwa di Cirebon, Untung Surapati mencari perlindungan dan bergabung dengan Kesultanan Mataram. Saat itu Mataram dipimpin oleh Amangkurat II. Awalnya hubungan mereka cukup baik, namun politik Mataram saat itu sangat rumit karena kerajaan berada di bawah tekanan dan perjanjian dengan VOC. Untung Surapati kemudian pindah ke Jawa Timur dan membangun kekuatan sendiri di daerah Pasuruan. Di sana, ia mendirikan kekuasaan yang relatif mandiri dan terus melakukan perlawanan terhadap VOC. Ia bukan lagi sekadar pelarian, ia telah menjadi pemimpin perang. VOC tidak pernah berhenti memburunya. Pada tahun 1706, VOC melancarkan serangan besar ke Pasuruan. Pasukan Belanda bekerja sama dengan pihak Mataram yang pro-VOC. Dalam pertempuran sengit itu, Untung Surapati gugur. Namun perjuangannya tidak langsung berakhir. Putra dan pengikutnya masih melanjutkan perlawanan beberapa tahun setelah kematiannya. Untung Surapati dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap VOC. Ia membuktikan bahwa kekuasaan kolonial bisa dilawan. Namanya diabadikan menjadi nama jalan di berbagai kota. Tokoh dalam buku sejarah nasional simbol keberanian dan perlawanan terhadap penjajahan. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Dari seorang budak menjadi musuh utama VOC. Dari pelarian menjadi legenda perlawanan. Kisah Untung Surapati mengajarkan kita bahwa keberanian dan harga diri lebih kuat dari rantai penjajahan. Dari kisah tadi, kita bisa belajar bahwa sejarah selalu punya makna. Perjuangan para pahlawan mengajarkan kita arti pengorbanan dan cinta tanah air. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.